Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Ainda Wahyuni dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan sistem operasi yang berbasis Linux. Sistem operasi Linux. Pengertian Linux yaitu suatu sistem operasi yang bersifat multi-user dan multitasking yang dapat berjalan di berbagai platform termasuk prosesor Intel 386 lebih tinggi. Sistem operasi ini mengimplementasikan standar POSIX. Linux juga dapat berinteroperasi secara baik dengan sistem operasi yang lain termasuk Apple, Microsoft, dan Novell. Sejarah Linux. Sejarah Linux dimulai pada tahun 1991 oleh pria kebangsaan Finlandia bernama Linus Torvald. Seorang Linus Torvald muda, tepatnya saat menjadi mahasiswa, mulai membagikan source code atau kode sumber kernel Linux via internet seukuran disket. Pada saat itu, ia tak pernah menyangka apa yang diperbuatnya akan melahirkan bisnis tak ternilai di kemudian hari. Linus muda juga tidak pernah menyangka bahwa sistem operasi Linux akan menjadi sistem operasi yang paling menjanjikan. Terminal Linux. Terminal Linux merupakan tool atau alat berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer, atau bisa dibilang merupakan antarmuka yang menghubungkan user dengan sistem pada Linux. Terminal adalah sebuah command prompt di mana kita bisa mengontrol file, membuat folder, membuat akses, merubah akses ataupun membaca file, membuat file, merubah file, dan masih banyak lagi fungsi yang lainnya. Cara membuka terminal dalam Linux, kita bisa membukanya dengan cara search, lalu ketik terminal, atau bisa juga dengan cara tekan Ctrl plus Alt plus T, dan terminal pun akan muncul. Struktur Linux. Struktur Linux terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama kernel. Kernel adalah suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Di sini kernel menyediakan semua fungsi untuk menjalankan proses, juga menyediakan layanan sistem untuk memberikan pengaturan dan proteksi akses ke sumber daya perangkat keras termasuk memori virtual. Yang kedua ada sistem library, yakni kumpulan fungsi standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan inti dari sebuah sistem operasi yaitu kernel. Yang ketiga ada sistem utilities, yakni program yang bertugas mengatur dan memanage secara individual termasuk semua program yang diperlukan untuk menginstalisasi sistem. Lalu ada manajemen proses yang ada pada Linux. Proses adalah program yang sedang dieksekusi di Linux. Setiap program merupakan proses. Proses dapat diciptakan dan dapat pula dimusnahkan. Ketika sistem operasi GNU atau Linux pertama kali diaktifkan, saat itu pula proses yang bertanggung jawab untuk membuat kernel diciptakan. Proses yang pertama kali diciptakan di Linux disebut init. Konsep proses di Linux memiliki kemiripan dengan konsep file permission. Konsep dasar manajemen terdiri dari 4. Yang pertama ada multiprogramming. Multiprogramming adalah suatu teknik penjadwalan di mana tugas yang sedang berjalan tetap berjalan sampai ia melakukan operasi yang membutuhkan waktu untuk menunggu respon dari luar. Misalnya membaca dari data disket atau CD dan sebagainya. Atau sampai komputer memaksa untuk menukar tugas yang sedang berjalan dengan tugas yang lainnya. Yang kedua ada pseudo-paralelism, yaitu eksekusi proses secara paralel pada sistem.
Yang ketiga ada multiprocessing. Multiprocessing yaitu kemampuan pemrosesan komputer yang dilakukan secara serentak. Istilah ini juga dapat merujuk kepada dukungan sebuah sistem untuk mendukung lebih dari satu prosesor dan mengalokasikan tugas kepada prosesor-prosesor tersebut. Yang keempat ada distributed processing, yaitu mengerjakan semua proses pengolahan data secara bersama antara komputer pusat dengan beberapa komputer yang lebih kecil dan saling dihubungkan melalui jalur komunikasi. Lalu ada memori manajemen pada Linux. Memori manajemen merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem operasi. Karena adanya keterbatasan memori, diperlukan suatu strategi dalam menangani masalah ini. Jalan keluarnya adalah dengan menggunakan memori virtual. Dengan memori virtual, memori tampak lebih besar daripada ukuran yang sebenarnya. Memori virtual kita bisa mendapat ruang alamat yang besar, pembagian memori fisik yang adil, perlindungan, penggunaan memori virtual bersama. Ruang alamat yang besar yaitu sistem operasi membuat memori terlihat lebih besar daripada ukuran memori sebenarnya. Memori virtual bisa beberapa kali lebih besar daripada memori fisiknya. Pembagian memori fisik yang adil. Manajemen memori membuat pembagian yang adil dalam mengalokasikan memori antara proses-proses. Perlindungan. Memori manajemen menjamin setiap proses dalam sistem terlindung dari proses-proses lainnya. Dengan demikian, program yang crash tidak akan mempengaruhi proses lain dalam sistem tersebut. Penggunaan memori virtual bersama. Memori virtual mengizinkan dua buah proses berbagi memori di antara keduanya. Contohnya dalam shared library, kode library dapat berada di satu tempat dan tidak dikopi pada dua program yang berbeda. Lalu, apa sih perbedaan Windows dengan Linux? Perbedaannya sangat banyak ya. Pertama dari segi harga atau lisensi. Windows merupakan sistem operasi yang komersial yang dikembangkan oleh Microsoft yang kode programnya dijaga kerahasiaannya dan hanya developer internal yang bisa mengakses dan mengembangkan sistem operasi Windows. Berbeda dengan Linux yang kode programnya dipublikasi untuk umum yang bisa dimodifikasi, dikembangkan, dan digunakan secara bebas serta gratis tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Yang kedua dari segi user, dari awal dibuat, Windows memang membidik user kasual atau biasa atau personal untuk membantu pekerjaan kantoran, sehingga Windows didesain dengan user interface grafik untuk memudahkan pengoperasiannya. Sedangkan Linux yang pada awalnya memang dibuat untuk digunakan di kalangan developer dan programmer untuk membangun server. Itulah mengapa Linux terkenal dengan CLI. Ini karena interface konsol sangat ringan dan fleksibel sehingga cocok digunakan di sebuah server. Yang ketiga ada dari segi penggunaan. Segi penggunaan, sebagian besar menggunakan sistem operasi Windows diperuntukkan untuk PC, laptop, dan mobile device. Walau ada Windows Server, namun sangat jarang digunakan karena alasan keamanan dan ketahanannya. Linux memang dari pertama diciptakan didesain sebagai nyawa server. Tak heran jika sebagian besar infrastruktur, jaringan, dan internet menggunakan sistem operasi Linux. Bahkan sekarang Linux sudah umum digunakan sebagai sistem operasi HP, yaitu Android. Yang keempat ada dari segi keamanan.
Windows paling sering digunakan dan paling gampang terkena virus. Makanya kalian harus butuh software antivirus entah berbayar atau yang gratisan. Sistem keamanan Linux jauh lebih handal dibanding Windows. Ini karena Linux dikembangkan oleh lebih banyak orang di seluruh dunia dibanding Windows. Yang kelima dari segi kestabilan. Yang keenam dari segi struktur file. Yang ketujuh dari perlakuan huruf. Yang kedelapan dari segi format aplikasi. Yang kesembilan dari segi dukungan hardware. Yang ke-10 dari segi cara install aplikasi. Yang ke-11 dari segi kustomisasi. Dan yang ke-12 dari segi komunitas dan dokumentasi. Itu sedikit presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.